Menyusui pada hari-hari pertama kelahiran. Kenapa sih kok dibahas menyusui pada hari-hari pertama ini? Karena biasanya masalah yang terjadi pada hari pertama kelahiran ini apabila nggak diatasi dengan cepat, biasanya yang menyebabkan angka kegagalan pemberian ASI eksklusif yang besar. Jadi masalahnya apa aja yang biasanya terjadi? Yaitu pertama mungkin kita perlu tahu tentang IMD dulu. Apabila terjadi masalah tidak dilakukan IMD, apakah memang selalu pasti akan gagal memberikan ASI eksklusif? Tentu tidak juga. Tapi bila IMD ini dilakukan, maka keberhasilan ASI eksklusif akan lebih terjamin. Seperti pada video sebelumnya, sudah diterangkan mengenai apa itu IMD dan bagaimana mengapa diperlukan IMD ini. Nah, sekarang akan kita bahas itu bagaimana teknisnya dilakukan IMD ini. Jadi setelah bayi kita itu lahir, bayi kita tentu akan diperiksa dan dipastikan dulu keadaannya stabil atau tidak. Jadi bayi kita tadi distabilkan terlebih dahulu. Apabila stabil, bayi tadi akan diberikan atau diletakkan pada dada ibunya. Jadi, kalau bisa ibu memakai pakaian yang mudah dibuka dari depan atau berkancing depan. Karena nantinya diharapkan bayi yang diletakkan di dada ibu tadi, bayi ini juga tidak memakai apa-apa dulu. Jadi terjadi skin to skin contact antara ibu dengan bayi. Bayi ini nantinya akan diselimuti dan kemudian dipakaikan topi bayi untuk mencegah terjadinya hipotermi atau suhu badan bayi yang terlalu rendah. Kemudian usahakan kedua tangan bayi ini jangan dilap karena bau puting ibu itu mirip dengan bau yang ada pada tangan bayi. Jadi biasanya bayi akan mengecap-ngecap atau mencium bau tangannya untuk mencari puting ibunya, dan bau puting ibu ini mirip dengan bau tangannya. Nah, biarkan bayi tadi mencari areola dan puting ibu sendiri, sambil tentu dijaga dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang ada. Biasanya bayi ini bisa berhasil atau menetek sendiri itu memerlukan waktu. Kadang ada yang cepat, 30 menit setelah diletakkan pada dada ibunya itu dia sudah berhasil menetek. Ada juga yang 1 jam juga belum berhasil, atau kadang kalau yang sabar bisa ditunggu sampai 90 menit atau 1,5 jam. Tapi apabila belum berhasil, tidak usah khawatir dan kecewa. Karena tentu ikatan bonding antara ibu dan bayi tadi sudah terjadi. Jadi tujuannya selain untuk meningkatkan produksi ASI lebih awal, itu juga untuk meningkatkan bonding antara ibu dan bayi. Karena pentingnya IMD ini tadi, tentu Bunda harus mengkomunikasikan bagaimana proses IMD yang akan berjalan di rumah sakit tempat Bunda nanti melahirkan. Jadi hal ini perlu ditanyakan terlebih dahulu. Tadi untuk kelancaran IMD, tolong siapkan hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan, yaitu topi bayi, selimut bayi, atau kain penutup. Kemudian ibu juga memakai baju yang berkancing depan atau dengan sleting depan sehingga mudah untuk dibuka. Setelah IMD ini dilakukan, bayi tadi akan dibawa kembali oleh petugas kesehatan. Biasanya mungkin akan dilakukan tindakan yang tadi belum dilakukan, misalnya berat badannya belum ditimbang, panjang badannya belum diukur, lingkar kepalanya, atau belum diberikan suntikan vitamin K dan lain-lain. Setelah prosedur semua itu diberikan kepada bayi kita, biasanya jika keadaan bayi kita baik, maka bayi kita akan langsung diberikan kepada ibu untuk dirawat gabung, sehingga memungkinkan untuk ibu dapat menyusui kembali bayi kita. Nah,
Tadi kenapa sih penting banget ini rawat gabung? Rawat gabung itu yaitu bayinya itu segera diberikan kepada ibunya setelah ia lahir dan dipastikan keadaannya stabil setelah dilakukan pemeriksaan dan tindakan yang diperlukan oleh bayi. Jadi tujuannya, kalau bayi ini cepat dirawat gabung, ibu itu biasanya lebih bisa responsif dengan bayinya. Artinya jika bayinya itu lapar, dia bisa langsung cepat menyusui bayinya. Kemudian bayi tadi lebih tidak rewel dan kebutuhan untuk pemberian susu formula pun menjadi berkurang. Kemudian ibu tadi bisa lebih percaya diri juga untuk bisa berhasil menyusui bayinya. Selain itu, menyusui juga bisa berlangsung lebih lama setelah ibu meninggalkan rumah sakit. Artinya kelangsungan ASI eksklusif atau keberhasilan menyusui bayi dan memberikan ASI ini biasanya bisa bertahan lebih lama dan diharapkan bisa sampai 2 tahun atau lebih. Masalah lain yang bisa timbul pada hari pertama kelahiran sang bayi itu adalah kenapa kok ASInya belum keluar begitu. Banyak sekali sih ibu-ibu yang baru melahirkan tuh yang dikeluhkan, "Dok, saya belum nyusuin bayi saya karena rasanya ASInya belum ada," begitu. Terus bagaimana nanti kalau bayi ini belum mendapatkan apa-apa? Tentu ibu ini jadi kepikiran kan, bayinya ini belum minum begitu, belum diberikan apa-apa. Sedangkan kayaknya ASInya kok belum keluar, rasanya belum ada. Jadi kalau hal seperti ini bagaimana ini mengatasinya? Ternyata memang pada awal-awal itu, pada hari pertama, itu ASI tidak langsung keluar begitu saja. Jadi kita memerlukan upaya, yaitu kita sesegera mungkin menyusui bayi kita dengan efektif. Artinya efektif itu perlekatan, posisi dan perlekatannya itu harus tepat, sehingga bayi mampu menetek dengan baik. Jika bayi ini tadi dilakukan IMD, kemudian menyusu dengan efektif, biasanya ASI akan keluar. Dan pada hari pertama, lambung bayi itu ukurannya masih sangat kecil ya Bunda, jadi hanya sebesar kelereng. Ukurannya kecil sekali, mungkin sebesar ini. Kapasitas lambung bayi ini cukup dengan hanya mendapatkan 5-7 ml ASI saja setiap kali ia menyusu atau menetek. Dan kemudian seiring dengan bertambahnya usia bayi, pada hari ketiga ukuran lambungnya pun akan menjadi bertambah, kurang lebih menjadi sebesar bola bekel atau sebesar ini. Baru setelah hari ke-10, ukuran lambung bayi akan menjadi sebesar bola pingpong. Jadi ukuran lambung bayi pun akan menyesuaikan dengan produksi ASI. Dengan perlahan tapi pasti jika produksi ASInya ini terus meningkat, maka kebutuhan bayi pun akan terpenuhi dengan baik. Jadi tidak usah khawatir apabila saat hari-hari pertama itu memang ASI itu rasanya belum keluar. Jadi tetap susuilah secara efektif, maka ASI tadi akan bisa diproduksi. Memang sering sekali bayi yang minumnya belum banyak itu akan kuning dulu. Tetapi tidak usah khawatir selama batas kuningnya itu misalnya masih di daerah wajah saja atau baru sampai daerah dada, kemudian belum sampai ke perut atau bahkan ke tangan dan kaki, berarti kadar kuningnya masih bisa dianggap normal. Yaitu kalau kita menyusui bayi kita dengan baik dan ASInya sudah lancar, biasanya kuning ini akan bisa menghilang. Memang bayi ASI itu untuk kejadian atau frekuensi terjadinya kuning pada bayi itu kejadiannya lebih sering dibandingkan bayi yang mendapatkan susu formula. Mengapa demikian? Karena yang mendapatkan susu formula mungkin sejak awal lahir sudah diberikan volume atau asupan dengan jumlah yang lebih banyak. Tetapi jangan salah, begitu ASI tadi ini keluar dan lancar, ternyata yang menurunkan kadar kuning dengan cepat itu adalah ASI dibandingkan dengan susu formula. Karena di ASI ini mengandung pencahar dan memudahkan anak tadi untuk buang air besar, sehingga kadar kuning dalam tubuhnya itu akan cepat keluar bersama buang air besarnya.
Jika bayi terlihat kuning sampai daerah perut atau tangan dan kaki, itu mungkin kadar kuningnya biasanya tinggi. Kalau sampai seperti itu, disarankan untuk dibawa ke dokter spesialis anak terdekat dan diperiksakan. Mungkin ada tindakan yang perlu dilakukan. Jadi bagaimana jika tadi di hari-hari pertama ASI belum keluar? Tanda-tanda bayi mendapatkan cukup ASI itu apa? Jadi kalau belum keluar itu supaya seorang ibu tadi bisa tenang itu bagaimana? Jadi untuk menjadi patokan itu seperti ini. Kita bisa tetap menyusui bayi kita dan tetap tenang apabila bayi kita juga tenang dan tidak rewel terus. Terus kemudian bayi kita mampu menyusu secara efektif sehingga kita anggap kalau bayi menyusu secara efektif, bayi kita akan mendapatkan ASI yang cukup. Kemudian kita lihat juga frekuensi buang air kecil pada bayi. Biasanya setelah bayi berumur 5 hari atau lebih, frekuensi buang air kecilnya ini akan stabil, minimal 6 kali dalam 24 jam. Jadi kalau kita amati dari jam 7 pagi sampai besok jam 7 pagi, bayi kita ini akan buang air kecil minimal sebanyak 6 kali. Dan kemudian suhu badan bayi juga usahakan itu rentangnya 36,5 sampai 37,5 derajat. Karena jika suhunya lebih dari 37,5, kita harus waspada. Apakah mungkin bayi kita ini kurang cairan? Jadi ibu yang punya bayi boleh ya siap-siap beli termometer untuk mengecek suhu badan bayi. Kalau indikator terpenting yang biasanya akurat bayi kita itu mendapatkan kecukupan ASI itu adalah kita lihat dari kenaikan berat badannya. Bila berat badannya naik dengan optimal, biasanya ASI-nya itu cukup. Artinya optimal itu berapa banyak? Yaitu dalam bulan pertama 0 sampai ke 1 bulan itu bayi minimal naik 800 gram. Kalau bayi ini bisa mencapai target 800 gram ini berarti cukup mendapatkan ASI. Jika tidak, coba dievaluasi apakah ada penyebab yang lainnya. Pada hari-hari pertama ini juga kita sering bingung. Jadi berapa kali kita memberikan bayi kita itu minum? Sebenarnya tidak ada patokan. Berapa kali sih bayi kita itu diberikan minum dalam 24 jam? Kemudian berapa lama sih kita menyusui bayi kita? Prinsipnya susuilah bayi kita dengan sering. Artinya dalam 24 jam itu yang dianggap sering itu 10 sampai 12 kali. Dan menyusui seharusnya tidak dijadwalkan dan diberikan setiap kali bayi minta atau bayi kita lapar. Biarkan bayi tadi selesai menyusu pada satu payudara terlebih dahulu. Jadi jangan langsung diberikan pada kedua payudara. Nah, walaupun demikian, kita perlu tahu bahwa ada bayi yang memang menyusu karena dia lapar, ada juga bayi yang menyusu karena dia ngentil. Apa yang dimaksud dengan ngentil ini nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yaitu karena kalau bayi dibiarkan ngentil, kadang ada ibunya itu atau orang tuanya itu menjadi stres ya. Karena tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa selain menetei atau menyusui bayinya tersebut. Jadi selama bayi menyusu dengan efektif, maka susuilah bayi kita semau bayi kita. Tidak usah dijadwal. Manfaat menyusui bayi semau bayi kita itu yaitu ASI menjadi keluar lebih cepat. Jadi ASInya itu alirannya menjadi lebih cepat keluar, berat badan bayi juga itu naiknya lebih baik, kurang mengalami masalah misalnya payudara bengkak, kemudian menyusui lebih mudah terbentuk atau lebih mudah terjadi. Berapa lama bayi itu menyusu? Nah, ini pertanyaan yang sering dilontarkan. Tergantung banyak faktornya. Apabila ibu tadi produksi ASInya ini sudah banyak, kadang bahkan ada yang bayi itu cukup menyusu hanya 5 menit saja. 5 menit dia sudah kayaknya kenyang, sudah merasa cukup dan melepaskan diri sendiri begitu. Dia udah nggak mau dikasih netek itu udah nggak mau lagi. Ada juga yang dia netek sampai 20 menit atau 25 menit kemudian baru melepaskannya.
Jadi tergantung, banyak faktor yang berpengaruh, produksi ASI, mungkin efektivitas menyusu. Jadi kita anggap apabila dalam frekuensi atau durasi 30 menit ini, kemudian bayi belum melepaskan, belum selesai menetek, tolong kita periksa apa bayi tadi masih menetek dengan baik, masih menghisap secara efektif, yaitu menghisap secara efektif itu hisapannya itu kuat, kemudian bisa terdengar ada suara menelan karena ada ASI yang mengalir seperti itu. Atau dia hanya sekedar menetek biasa, tidak dalam, nyot, kemudian dia lepas dan dia tertidur. Kemudian kalau kita gerak-gerakan bayi kita, baru dia bangun kembali dan berusaha menetek kembali. Tapi tidak lama kemudian dia menetek dangkal, kemudian tertidur ulang. Nah, kalau yang seperti inilah yang disebut dengan comfort nursing atau ngentil. Jadi ini disebut juga non-nutritive nursing. Jadi bayi menghisap tapi tidak untuk mendapatkan ASI, melainkan untuk mendapatkan kenyamanan. Kalau ini kita biarkan, biasanya bayi kita ini menganggap puting ibunya itu sebagai empeng. Jadi dia ngentil terus-menerus. Apa sih efeknya? Tergantung sih, ada ibu yang tahan bayinya ngentil, ada juga yang jadi stres karena bayinya ngentil tadi. Kebanyakan ibu-ibu tuh mengeluh kalau bayinya ngentil karena dia tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi untuk mengatasi supaya bayi ini nggak ngentil, selain tadi kita pastikan dan kita periksa kalau bayi udah nggak menyusu secara efektif, sudah 30 menit masih belum melepaskan, kita lihat dan dia memang ngentil, maka kita bisa lepaskan bayi dari menyusu. Misalnya dengan memasukkan jari kelingking kita ke dalam mulutnya secara perlahan, supaya bayi ini begitu mengeluarkan, begitu melepaskan dari menetek, tidak menggigit puting ibunya. Dan kita lihat juga kalau produksi ASI kita sudah baik, alirannya sudah lancar, tapi bayi ini kok setiap jam minta netek atau belum 1 jam udah minta netek. Kayaknya nggak wajar ya kalau seperti ini. Berarti ada sesuatu yang lain. Berarti kita harus cek kembali. Kalau memang dia lapar, seharusnya kalau dia meneteknya efektif, biasanya paling cepat juga 2 jam baru dia akan meminta menetek ulang atau merasa lapar kembali. Setelah kita amati hal seperti itu, kalau bayi menangis setelah 1,5 jam dia menangis, nah mungkin baru kita lihat ternyata ada apa nih, misalnya dia tidak buang air besar atau tidak ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Berarti setelah 1,5 jam dari dia menetek efektif, mungkin bisa kita berikan ASI kita. Tapi kalau yang dia minta setiap jam dan produksi ASI kita sudah lancar, dia tadi minumnya sudah baik, kok setiap jam minta, ini perlu dipertanyakan dan perlu dievaluasi lagi apakah dia cuman ngentil saja. Jadi sebenarnya yang tantangan yang dihadapi oleh seorang ibu saat baru awal-awal menyusui bayinya itu dia bingung. Kapan sih dia harus menyusui bayinya? Nah, yang kita tahu itu kalau bayi nangis itu dia lapar begitu. Tapi sebenarnya sebelum bayi tadi menangis, dia sudah menunjukkan tanda-tanda laparnya. Kita akan mengerti sebagai seorang ibu akan memahami tanda-tanda ini. Tentunya jika kita bersama dengan bayi kita terus dan bonding atau ikatan antara ibu dan bayi ini terjadi dengan baik. Jadi kita akan lebih paham tentang kebutuhan-kebutuhan bayi kita. Biasanya setelah bayi ini menangis, itu kita justru terlambat apabila kita menyusui bayi kita. Karena kalau dia sudah menangis, biasanya butuh ditenangkan terlebih dahulu agar dia mau menyusu. Jadi apa sih tanda-tanda lapar pada seorang bayi tadi? Biasanya sebelum pas awal-awal, sebelum lapar banget, bayi ini kalau dia ingin menyusu itu mungkin dia memiringkan badannya atau dari tidur itu menjadi terbangun dan agak gelisah memutar badannya. Kemudian mulutnya itu terbuka dan juga ada tanda atau refleks rooting. Refleks rooting ini adalah refleks mencari payudara ibu. Jadi bila kita dekatkan jari kita pada bayi tadi, dia akan menoleh untuk mencari.
Tetapi hati-hati juga pada bayi yang ngentil atau tadi yang saya sebutkan comfort nursing tadi, biasanya refleks rutinnya ini juga akan bekerja meskipun dia nggak lapar. Jadi hati-hati untuk membedakan itu tanda laparnya dia atau dia cuma sekedar mau ngentil. Nah, bila tanda-tanda ini belum dipahami juga, kalau bayi ini udah lebih lapar lagi, gerakannya tentu akan lebih bertambah, yaitu biasanya dia akan stretching badannya itu, dia akan melakukan tarik-menarik badannya. Kemudian dia juga akan memasukkan tangannya nih ke mulut, seperti mengecap-ngecap seperti itu. Dan ada peningkatan dari gerakan-gerakan tubuhnya. Jadi tampak seperti gerakannya kok jadi lebih sering begitu. Mungkin itu tanda-tandanya dia ingin menyusu atau lapar. Nah, dianggap terlambat tuh biasanya kalau dia udah mulai menangis tuh. Itu tanda lapar yang memang sudah lanjut. Jadi bayinya udah menangis dulu, terus gelisah, habis itu badannya atau mukanya itu jadi merah. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita susui, kadang dia belum tentu mau nih Bun. Jadi kita mesti tenangkan dia dulu. Begitu dia tenang, baru kita tawarkan lagi untuk dia menetek. Jadi kurang lebih mengenai permasalahan menyusui pada hari-hari pertama itu adalah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah lain yang terjadi, tolong segera dikonsultasikan. Karena biasanya kalau 9 hari pertama kita bisa mengatasi masalah tersebut, maka keberhasilan ASI eksklusif itu akan menjadi baik dan akan menjadi meningkat.